Bab 72. Aku. Renata meremas ujung dressnya dengan cemas, bingung apa yang harus dijawabnya. Takut jika ia jujur dan mengatakan sudah menikah, orang tua Daniel tidak bisa menerimanya. Renata sudah pernah menikah, ujar Daniel. Renata terperanjat. Daniel mengatakan hal itu dengan gitu lugas. Terlihat jelas raut kedua orang tua Daniel gitu terkejut. Wajah yang tadinya antusias kini terlihat meredup, seolah tidak setuju dengan pilihan sang putra. Renata sudah pernah menikah. Ia mengidap penyakit fibroid, yang membuatnya harus melakukan pengangkatan rahim. Dan saat itu suaminya meninggalkannya gitu saja. Sudah lama aku mengagumi Renata, dan kini aku semakin mengaguminya, jelas Daniel. Namun orang tua Daniel tetap tidak memberi tanggapan. Bola mata Renata mulai keruh menahan tangis. Yang dikatakan Daniel tidak sepenuhnya benar. Orang tuanya tidak bisa menerimanya. Aku pulang dulu. Renata yang merasa insecure berdiri dari duduknya. Ia memilih untuk pulang saja. Renata, kamu mau pulang? Tegur Ibu Mita. Kenapa harus pulang? Makan malam ini belum selesai. Kamu takut kami tidak menerima keadaanmu, sela Ibu Tami. Renata hanya tertunduk. Sejak kecil kami sudah mendidik mandiri Daniel, agar selalu yakin dengan keputusan yang dibuatnya. Dan kami yakin jika Daniel memilihmu itu berarti kamu pilihan yang tepat untuknya. Ucapan Ibu Mita spontan membuat Renata mendongakkan wajahnya. Jadi, Renata menatap wajah orang tua Daniel tidak percaya. Ya, kami sangat menerimamu, Papa Daniel menegaskan. Senyum terlukis indah di wajah Renata. Ia tidak menyangka jika orang tua Daniel mau menerimanya. Tidak usah menangis, nanti tidak cantik lagi, goda Ibu Mita melihat air mata Renata yang lolos. Aku merasa sangat terharu, balas Renata terbata. Daniel berdiri dari duduknya, meraih tangan Renata. Aku akan membuatmu semakin terharu di hari pernikahan kita. Aku ingin pernikahan kita segera dilaksanakan, ujar Daniel. Kembali mengucapkan hal yang membuat Renata bahagia. Mah, antar aku ke rumah Renata, sambungnya melirik kedua orang tuanya. Ya, Renata, kami akan datang ke rumah orang tuamu minggu depan, dan membicarakan pernikahan kalian, balas Ibu Mita. Renata tidak bisa berkata apa-apa. Ia memeluk Daniel. Terima kasih. Terima kasih sudah menerimaku apa adanya, ucapnya haru. 1 minggu kemudian, orang tua Daniel pun benar-benar datang, menemui Ibu Rini, membicarakan rencana pernikahan. Ibu Rini tentu meresponnya dengan bahagia sekaligus bersyukur. Karena Renata bisa mendapatkan pria yang tepat untuknya. Mereka pun sepakat jika pernikahan itu akan dilangsungkan 1 bulan lagi. Kandungan Sasi yang semakin membesar, dan juga sudah dekatnya dengan tanggal persalinan, membuatnya mengambil cuti kuliah untuk sementara waktu. Ini untukmu. Renata meletakkan kue kering yang dibuatnya di meja. Makasih ya Kak. Sasi segera melahap kue kering favoritnya itu. Renata menatap Sasi dengan penuh kasih. Rasa bersalah masih menghantuinya, karena telah membuat Sasi mengandung tanpa kasih sayang seorang suami. Ia sangat berharap setelah ini Sasi bisa bersanding dengan Elkan. Nak, Ibu pergi keluar sebentar ya. Ibu Rini menghampiri Sasi dan Renata yang masih mengobrol di ruang keluarga. Iya Bu, hati-hati ya. Setelah cukup lama mengobrol, keduanya pun masuk ke kamar. Renata sibuk dengan gawainya, sedangkan Sasi memilih untuk tidur siang itu. Namun saat baru akan memejamkan matanya, Sasi merasakan perutnya sakit. Aduh, kenapa perutku sakit? Ujar Sasi terbangun, merintih. Ini bukan sakit tapi mulas, gumamnya. Sasi terus mengerang kesakitan. Bahkan ia tidak mampu berjalan untuk ke kamar mandi. Kak Rena, panggil Sasi. Semakin merintih kesakitan.
Kak Rena, Sasi berteriak lebih kencang. Renata yang masih bersandar di ranjangnya pun terlonjak kaget mendengar teriakan Sasi. Sasi, Rena bergegas ke kamar adiknya itu. Sasi, kamu kenapa? Seru Renata melihat Sasi yang meringkuk di ranjang. Perutku sakit Kak, rintihnya. Sakit, apa kamu akan melahirkan? Tanyanya panik. Aku tidak tahu. Ya sudah, sekarang kita ke rumah sakit. Renata pun segera memapah Sasi keluar rumah, lalu menaiki taksi yang melintas menuju rumah sakit. Di dalam taksi Sasi terus mengerang kesakitan, membuat Renata semakin panik. Ia pun menghubungi Elkan dan sang ibu. Setibanya di rumah sakit, Sasi segera ditangani oleh petugas medis. Tidak berapa lama, Elkan dan Ibu Rini tiba. Nak, bagaimana keadaan Sasi? Tanya Ibu Rini penuh kecemasan. Sedang ditangani Bu. Raut kecemasan pun tampak jelas di wajah Renata. Ini kali pertama Renata kembali mengkhawatirkan sang adik. Sejak hubungan keduanya membaik, seorang dokter pria keluar dari ruang IGD. Dok, bagaimana keadaan putri saya? Apa dia akan melahirkan? Tanya Ibu Rini. Keadaan pasien baik-baik saja, ia hanya mengalami kontraksi palsu, jelas sang dokter. Semuanya menghela nafas lega. Tekanan darahnya memang rendah. Saya akan memberikannya obat dan vitamin untuknya, sambungnya. Sasi, kamu tidak apa-apa nak. Ibu Rini menghampiri Sasi yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Aku tidak apa-apa, maaf sudah membuat kalian cemas, ucapnya, merasa tidak enak. Kamu tidak perlu meminta maaf, sudah seharusnya kami mencemaskanmu. Balas Elkan mengusap lembut pucuk kepala Sasi. Iya Sasi, kamu tidak perlu minta maaf. Renata pun tersenyum lega, melihat keadaan sang adik yang baik-baik saja. Tidak lama kemudian Sasi pun diperbolehkan pulang. Ia semakin merasa nyaman di tengah-tengah keluarganya. Terlebih Renata yang kini sangat memperdulikannya. Beberapa minggu kemudian, Setia menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya. Ia menghela nafas kasar. Tidak semangat menyelesaikan pekerjaannya. Hidupnya kini terasa hampa. Tidak lagi semangat menjalani harinya. Setia meraih ponselnya, membuka sosial media untuk mengusir kejenuhannya. Renata, matanya membulat terkejut, melihat akun media sosial Renata yang tampak memposting sebuah undangan pernikahan bertuliskan namanya. Meski sudah berpisah, keduanya masih berhubungan di media sosial. Ia akan menikah. Setia nyaris tidak percaya, jika Renata bisa secepat itu melupakan dirinya. Siang itu Renata dan Daniel sudah janjian akan bertemu di sebuah kafe. Taksi yang ditumpangi Renata pun berhenti di kafe tersebut. Renata melangkah masuk, namun tidak ada Daniel di sana. Kemana dia? Renata duduk di mejanya, meraih ponselnya dan mengirim pesan pada Daniel. Sayang, maaf aku terlambat, mobilku mogok, balas Daniel dalam pesannya. Renata menghela nafas, tetap menunggu Daniel. Saat sedang menunggu, Renata terkejut melihat Setia yang juga masuk ke dalam kafe tersebut. Mas Setia, Renata hendak memalingkan wajahnya, tapi Setia lebih dulu melihatnya dan menghampirinya. Renata, ujarnya menghampiri. Mas, boleh aku duduk di sini? Calon suamiku sebentar lagi sampai Mas. Ketus Renata, aku hanya ingin bicara denganmu sebentar saja. Setia menyeret kursi, lalu duduk di hadapan Renata. Aku tidak percaya jika kamu akan memutuskan menikah secepat ini, ujar Setia memulai percakapannya. Memangnya apa lagi yang harus kulakukan? Menunggumu kembali. Renata balik bertanya seraya tersenyum kecut. Aku memang terkejut tapi aku pun bersyukur, sambung Setia. Aku pun bersyukur, kamu sudah memberiku banyak pelajaran pahit. Sampai saat ini aku pun tidak percaya mengapa aku dulu gitu terobsesi denganmu. Sampai rela menyakiti adikku sendiri dan meninggalkan ibuku. Lirih Renata, tersenyum getir, mengingat apa yang sudah dilakukannya dulu.